Sebagian besar dari lo yang ngeklik video ini mungkin adalah orang yang sering dicurhatin sama teman-teman lo. Entah itu masalah keluarga, akademik, percintaan, kerjaan, dan berbagai masalah lain yang dialami sama teman lo. Pertama kali dia cerita, ya lo bisa dengerin curhatannya baik-baik gitu ya. Karena lo mungkin udah nonton video 1% soal gimana cara menanggapi curhatan. Ya, atau lo udah ikut salah satu program 1% untuk kayak dapetin skill-skill counselor gitu. Terus lo coba nih buat ngasih saran yang kayaknya tuh saran terbaik menurut lo. Dia pun dengerin saran dari lo sambil ngangguk-ngangguk gitu ya. Setelah itu lo ngerasa masalah ini tuh udah selesai karena menurut lo dia tuh udah paham. Dan bahkan dia sendiri yang bilang bahwa thank you banget ya udah ngasih insight gitu. Dan kayak gak jarang juga dia dapat insight lain dari curhatannya sama lo gitu. Nah setelah itu dia tiba-tiba curhat lagi. Nah masalahnya adalah masalah yang dia curhatin tuh masih sama kayak yang udah pernah dia ceritain sebelumnya. Terus kayak lo jadi mikir, kok kan kemarin udah dikasih saran, udah dia juga dapat insight sendiri, kok itu lagi yang ceritain? Sebenarnya dia ngedengerin gak sih apa yang gue omongin kemarin? Well, lo pernah ngerasain kayak gitu gak? Di video kali ini gue bakal ngejawab pertanyaan lo tentang kenapa ya ada orang yang udah curhat, dinasehatin, dan mungkin juga udah dapat insight-nya sendiri berulang kali, tapi tetap sama aja gitu, gak ada hasilnya. Nah, lo tonton videonya sampai habis ya, biar lo dapat keseluruhan insight-nya. Kalau lo ngerasain hal tadi, mungkin aja teman lo itu bisa disebut sebagai asshole. Seseorang yang asshole itu adalah orang yang minta saran tapi dia nggak pernah pakai atau ngelakuin apa yang lo saranin. Jadi ya sebenarnya sekedar nanya aja gitu. Nah kenapa sih hal ini bisa terjadi? Well ada beberapa kemungkinan. Mungkin teman lo emang lagi ngisi waktu luang aja dan pengen ngobrol, jadi pengen cerita doang gitu sebenarnya. Mungkin juga mereka minta sarannya ke banyak orang juga. Jadinya mereka nyari jawaban yang paling cocok. Mungkin juga mereka pengen dengerin aja apa yang mereka pengen denger, bukan apa yang mereka butuh denger. Itu juga bisa jadi gitu. Tapi sebenarnya bisa aja mereka tuh ngelakuin kayak gitu karena memang mereka kurang paham sama masalah mereka. Jadinya ya banyak yang iya-iya aja pas nerima saran atau nasihat gitu dari orang lain. Pas dicoba pun taunya mungkin mereka ngerasa gak cocok sama saran itu dan baru tahu saat itu juga. Dan itu sah-sah aja gitu. Mungkin jadinya lo kesel sendiri karena udah mikir susah-susah buat ngasih saran, udah nanggepin gitu. Tapi dia tetap aja ngulangin cerita yang sama gitu, masalah yang sama ke lo. Tapi pasti ada alasannya kan sebenarnya temen lo ngelakuin kayak gitu. Nah, pertama-tama kalau misalnya lo ngerasa kesel gitu, lo kalau saran gue ya, lo cari tahu dulu sebenarnya apa sih alasan mereka curhat ke lo. Ada berbagai alasan kenapa orang curhat, tapi yang lo pahami adalah coba tanyain ke diri lo sendiri sebenarnya tujuan mereka curhat tuh ke lo buat apa? Buat minta solusi atau buat sekedar didengerin gitu. Ini bisa banget lo tanya sebenarnya bukan cuma ke diri lo sendiri, tapi ke teman lo juga di awal gitu. Soalnya kadang ada aja orang yang cerita cuma buat didengerin, tapi nggak butuh dikasih solusi. Dan it's okay banget gitu untuk kayak gitu. Bahkan 50% dari kasus mentoring gue gitu, kasus konsultasi bareng gue sebagai mentor, itu gue cuma dengerin doang dan gue cuma nanya-nanya doang. Nanti dia bisa dapet insight-nya sendiri. Dan it's okay kayak gitu. Psikolog juga pasti kayak gitu. Biasanya ya, memang kalau di konseling jarang banget psikolog yang direktif untuk memberikan saran gitu. Jadi salah satu prinsip yang ada dalam konseling adalah gimana supaya kliennya bisa menemukan insight-nya sendiri dari perbincangan bareng psikolog gitu. Dan mentor juga kadang-kadang menggunakan prinsip itu meskipun mentor bisa jauh lebih direktif dibandingkan penanganan konseling dengan psikolog. Nah, jadi kalau lo udah tahu maunya dia gimana, lo bisa komunikasiin ke dia gitu. Jadi sebenarnya lo tuh maunya gue dengerin aja atau kasih saran juga. Nah setelah itu lo lanjut ke cara yang kedua. Coba deh buat ngehindarin untuk ngasih saran atau nasehat gitu di tengah-tengah dia curhat. Karena ya nasehat dari kita tuh sebenarnya bukan sesuatu yang wajib untuk dia lakuin atau bakal didengerin atau bahkan dipaksain ke dia itu sebenarnya kurang baik sih dalam banyak aspek. Ngasih nasehat itu sebenarnya sama kayak lo ngasih rekomendasi sampo gitu. Kadang cocok di satu orang, bisa nggak cocok juga di kulit kepala orang lain. Dan ya kadang cocok di lo, saran juga ya. Kadang nggak cocok di lo, kadang cocok juga di temen lo, kadang enggak gitu. Dari pengalaman gue sendiri, sebenarnya ketika lo kecewa atau sakit hati gara-gara temen lo nggak ngikutin apa yang lo nasehatin, mungkin karena lo terlalu berekspektasi buat dia gitu. Salah satunya lo expect mereka akan melakukan nasihat lo. Padahal ya hak orang untuk ngikutin nasihat lo atau enggak. Makanya coba deh kalau lo udah selesai nanggepin curhatan dia, coba buat move on dari curhatan itu, gak usah terlalu attach dan gak terlalu terlibat sama masalah dia secara emosional. Jadi kayak lo cukup ngebantu dia untuk ngedengerin dan ngasih nasihat kalau misalnya dibutuhkan gitu. Dan untuk selanjutnya yaitu tanggung jawab si orang itu. Meskipun sah-sah aja untuk lo berusaha membantu terus-menerus gitu ya. Tugas kita buat nanggepin dia sebaik yang kita bisa.
Dan kita udah ngelempar bolanya gitu. Jadi sekarang terserah dia untuk nangkep bolanya atau enggak. Keputusan buat ngelakuin sesuatu, inget selalu ada di pihak dia gitu. Selalu tetap ada di dia. Karena dia adalah aktor utama dalam hidupnya. Dan ketika lo lagi dengerin dia, lo bisa nerapin active listening, alias mendengarkan secara aktif. Lo bisa mendengarkan dan merespons orang lain dengan baik, so lo bisa lebih paham sama apa yang dia ceritain gitu. Lo bisa ngelakuin ini dengan posisi duduk dan postur yang menghadap lawan bicara. Lo bilang kontak mata ke arah dia dan menghindari distraksi kayak main gadget atau motong pembicaraan. Nah, pas active listening ini, lo bisa gali lebih dalam soal curhatan dia. Misalnya, perasaan dia sekarang gimana, apa ekspektasi dia kalau curhat ke lo, dan lain sebagainya. Nah, buat lo yang udah ngelakuin semua hal, tapi ternyata nggak ada perubahan juga, ya lo bisa komunikasiin gitu hal ini ke temen lo. Pertemanan kan relasi dua arah gitu. Bukan cuma dari temen lo ke lo doang, atau sebaliknya. Tapi gimana caranya biar bisa saling mengerti. Nah, kalau emang lo kesel sama perilaku dia yang kayak gitu, yang curhat berulang kali, ya coba buat bilang ke dia secara asertif. Bilang secara jujur kalau memang lo merasa kesal atau sedih karena dia cerita masalah yang sama terus dan lo mungkin udah capek dan bingung gitu untuk menanggapi dia. Lo bisa kasih tahu dia secara baik-baik dengan bahasa yang sopan gitu. Ini juga sempat dibahas di webinar 1% sebelum-sebelumnya tentang komunikasi asertif, tentang gimana caranya biar jadi orang yang gak baperan gitu. Dan lo juga bisa menetapkan batasan antara lo dan temen lo. Kalau lo udah ngerasa gak nyaman atau capek buat dengerin masalah, bisa banget lo ngasih tahu ke dia biar sama-sama ngerti gitu. Batasan ini penting juga buat lo ngehargai diri sendiri. Bukan berarti lo egois, tapi emang ini juga penting. Bahkan psikolog juga ngelakuin ini gitu. Kalau memang gak bisa, ya gak dilayanin gitu curhat. Semoga cara-cara tadi bisa lo pakai ya buat ngadepin temen yang asshole. Tapi kalau lo masih ngerasa frustasi sama masalah ini, lo bisa kok misalnya minta konsultasi ke orang yang lebih ahli. Contohnya adalah mentor 1% atau psikolog 1%. Di program konsultasi sama mentor, lo bisa lebih paham sama masalah yang sebenarnya lo alamin, dan lo bisa dapet solusi praktis dari mentor 1% yang ahli di bidangnya. Apalagi kalau lo sering dicurhatin ya, tapi lo jarang curhat. Kadang yang dicurhatin itu butuh, bukan kadang nih, sering banget orang yang sering dicurhatin itu butuh curhat gitu. Jadi kalau lo ngerasa butuh konsultasi sama mentor 1%, please lo bisa klik link yang ada di description box. Nanti ya lo bakalan dapet sesi konsultasi lama gitu. Dan lo bisa dapet temen curhat, lo bisa minta saran gitu ke mentor lo. Dan selain itu lo juga bakalan bisa dapet satu, interpretasi psikotes di awal. Yang kedua, lo juga bakalan dapet tugas berupa worksheet gitu untuk nge-follow up progress dari masalah lo berhari-hari setelah sesinya selesai gitu ya. Jadi lo bakalan dapet banyak nih dari sesi konsultasi bareng mentor. Tapi yang paling penting ya itu ya, untuk melepaskan stres lo, untuk kayak lo dapet temen cerita supaya bukan cuman lo yang diceritain sama orang, tapi lo juga bisa dapet kesempatan buat cerita sama orang gitu ya. Nah, sebelum gue nutup video ini, gue pengen bilang thanks banget ya buat lo yang mungkin sampai sekarang masih jadi tempat curhat dari teman-teman lo. Itu artinya lo dipercaya buat dengerin masalah mereka. Tapi inget bahwa ya lo juga butuh untuk curhat, untuk kayak cerita sama orang. Dan bisa jadi mungkin kalau selama ini lo ngerasa resah, lo ngerasa stres, mungkin lo butuh curhat atau konsultasi sama mentor gitu. Nah, semoga video ini bisa ngebantu lo untuk belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Supaya apa? Supaya lo bisa hidup seutuhnya. Oke? Gue Evan dari 1%. Gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor di 1%. Oke? Thank you.